mengetahui start awal kedua kelas tersebut di mana. Kalau kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang sama, artinya dia berangkat dari kemampuan yang seimbang. Kalau ketika pretestnya ternyata yang eksperimen atau yang pakai kontekstual ini jauh lebih baik daripada yang pembelajaran biasa, maknanya dia nggak fair ya. Jadi kita kasih treatment itu ya, misalkan ujung-ujungnya si postes lebih tinggi yang kontekstual, ya berarti nggak fair. Kenapa? Karena di awal dari hasil pretest pun mereka ternyata basicnya udah jauh lebih baik gitu. Nah, jadi maka kita butuhkan hasil pretest dan idealnya memang kemampuan awal kedua kelasnya sama. Ketika post testnya nanti mana yang lebih baik itu menjadi jadi apa? Menjadi fair karena treatment karena yang lebih tinggi itu berdasarkan treatment yang diambil, berarti begitu. Kemudian ujinya tadi uji T ya. Nah, ini alurnya sama ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas. Kalau datanya ternyata normal, berarti kita pergi ke uji normal. Nah, bedanya ke data yang independen ini, kalau kondisinya normal, kita harus lanjutkan satu uji lagi yang namanya uji homogenitas. Ya, kalau datanya homogen, kita pergi ke uji T. Tapi kalau tidak homogen, kita alurnya adalah ke uji T aksen namanya. Ini T aksen, saya ketutupan. Nah ya, terus kalau dari awal data yang kita punya ternyata nggak normal, ternyata tidak normal, berarti dilanjutkan ke uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, jadi uji T aksen, uji Mann-Whitney ini adalah sama ya, setara. Ini ekuivalen. Ini juga ekuivalen gitu. Jadi kita ya berpeluang untuk ambil uji T aksen atau uji Mann-Whitney. Bukan berarti uji semuanya yang diambil ya. Kita harus lihat per step by step. Apakah data kita normal tidak? Sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah paham alurnya? Ini apa yang kan sampai barusan ya? Salah paham Bu. Sampai sini insya Allah paham, Bu. Oke ya, saya akan lanjutkan sebentar. Nanti volume saya kecil banget. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih contohnya ya. Sebentar, sebelum kita masuk ke contoh, teman-teman harus lihat dulu. Biasanya uji penelitian dua sampel independen ini apa ya, desain desain penelitiannya atau desain cara kita mengambil datanya itu biasanya ya begini. Di awal kasih tes, kemudian kita lakukan treatment masing-masing. Yang ini pakai X1, yang kelasnya satu pakai dua di aksi pos. Terus tes merupakan soal yang sama, tapi data yang berbeda. Tapi ada juga yang nggak pretestnya, jadi ngeklaim bahwa ya udah pokoknya dua kelas itu udah sama. Saya cuma pengen tahu post test aja gitu. Ya bisa juga kayak begitu dengan asumsi kedua kelas memiliki kemampuan yang sama di awal. Jadi langsung kasih treatment, dua-duanya nanti dikasih tes. Nanti kita bandingkan antara kedua hasil tes ini. Bisa kayak gitu. Sebenarnya ada endgame, tapi kayaknya saya nggak perlu menjelaskan dulu endgame, nanti saja. Nah, kira-kira enaknya pakai SPSS atau saya main di sini di PPT dulu, teman-teman udah bisa paham ya, biar nggak bolak-balik ya. Nah,
Ini ada kasus ya, kasusnya ini seperti yang tadi di awal. Jadi seorang peneliti melakukan penelitian eksperimen di mana dia menerapkannya dalam pembelajaran matematika. Ya, dia punya dua kelas. Yang kelas pertama menggunakan kontekstual dan GeoGebra, dua menggunakan pembelajaran biasa. Nah, di sini em, peneliti ini mau lihat apakah di awal terdapat perbedaan kemampuan tingkat perbedaan awal kemampuan berpikir tingkat tinggi menggunakan kontekstual ini dengan dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Nah, ini ketika datanya seperti ini berarti si peneliti ini ingin mengetahui hasil pretest ya. Karena di sini kita harus bisa lihat ada kalimat mana ya? Mana tadi? Kemampuan awal. Kemampuan awal untuk melihat terdapat perbedaan. Di sini ada kata kunci lagi, terdapat perbedaan. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa? Nah, kira-kira dengan mendengar kata terdapat perbedaan dan kemampuan awal, kebayang nggak teman-teman? Em, Kalau kita ingat-ingat lagi tentang two tail dan one tail, kira-kira ujinya ini uji pakai uji apa ya? Dua pihak atau satu pihak? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Satu, Bu. Satu pihak? Kalau satu pihak berarti mana yang lebih baik? Dua pihak. Ya, karena satu pihak saya salahin jadi dua pihak ya. Jadi dua pihak teman-teman ingat kan ada two tail ada one tail ya. Ingat-ingat kalau two tail kita kan bunyi hipotesisnya mu 1 sama dengan mu 2 sorry H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 dan H1-nya itu tidak sama dengan mu 2. Tapi kalau one tail H1-nya, oh kok H1 sih H0 ya? H0-nya mu 1 lebih atau sama dengan mu 2 dan H1-nya mu 1 lebih besar dari mu 2. Begini kan? Ini bentuk atau bukan bentuk ini ya bentuk dari two tail. Ini kalau hipotesisnya untuk one tail. Kita lihat di sini terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan itu artinya apa? Sama atau nggak sama? Sama, enggak sama. Gas. Terdapat perbedaan. Sama atau nggak sama? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Iya, tidak sama ya. Hati-hati bahasa Tidak statistik sama. membingungkan ya, nggak gamblang bilang. Kenapa sih Bu nggak pakai sama apa nggak sama? Gitu pakainya bahasa statistik itu terdapat perbedaan artinya nggak sama. Kalau nggak sama berarti ada di sini dong ya, ya nggak sama nih. Berarti dia termasuk kelompok yang two tail. Ya, kalau untuk pretest biasanya tutel yang digunakan. Karena kalau tutel itu kita mau tahu sama atau nggak sama. Jadi kalau kita ketemu soal di mana rumusan masalahnya ada kata kemampuan awal, ada kata hasil awal, berarti di awal tuh itu berbau pretest. Dan ada kata kunci mau tahu ada perbedaan enggak? Berarti keywordnya kita harus langsung baca bahwa itu adalah pretest dan akan digunakan adalah tutel. Ya, tapi kalau teman-teman ketemu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, mau tahu hasil akhir, terus mau tahu mana yang lebih baik, itu aja pintunya. Mau tahu hasil yang lebih baik, berarti itu kita otomatis gunakan yang One
Detail ya. Ini untuk post-test biasanya. Kalau to-tail ini untuk pretest. Pretest itu kemampuan awal ya. Kemampuan awal. Kalau ini post-test itu post itu kan akhir ya. Kemampuan akhir. Gitu ya. Oke, sekarang ceritanya kita udah tahu nih mau datanya ada. Saya langsung mau ini aja ya, mau lihat di sini aja teman-teman pasti udah bisa paham ya. Pertama, wah ini nggak asik datanya. Oke, kayaknya harus praktek aja. Jak asyik. Nah, saya langsung di SPSS aja kalau gitu. Screenshotnya nggak rapih. Ntar ya, datanya dulu saya download. Hmm. Teman yang mau coba, boleh coba di, di file yang saya kirim. Oke. Eh, mau ikutan boleh ya. Kalau mau nyimak juga boleh. Nah, kita punya layar SPSS-nya. Pertama, kolom. Ingat-ingat teman-teman, data pretest kita adalah angka 1 sampai 20 ya. Terus, kita mau input data post-test itu dari 21 sampai 40. Sorry, kebalik ya. Ya. Ibu punten. Jadi itu pretest sama post-test dalam satu kolom ya, Kolom, Bu? sama, iya betul. Dalam satu kolom, bentar. 75, 75. Bentar. Salah share saya. Satu, tanya. Oh, sorry. Maaf, kebalik datanya. Oh, kita cut aja. Kita cut dulu. Maaf ya, yang atas kelas eksperimen. Kenapa datanya beda ya sama di file? Bentar. Ini ada yang ganti. Ya, nanti bisa diganti-ganti nggak sih? Eh, oh ada yang ganti ya. Datanya tidak dikunci. Ntar, ya udahlah ya. Kita buka saja SPSS kita. Jadi filenya agak berubah dengan di PPT ya. Di PPT datanya tadi saya lihat data awal itu 75,578. Ini kok berubah datanya? Kok nggak sama ya? Ya, ya setelahnya. Kedap. Saya cek dulu datanya.
Maafkan, saya lihat dan salah. Ini eksperimen yang pretest ya yang saya ambil. Eh, kenapa jadi nilainya 75,5 semuanya? Apakah ada yang mereplace? Oh, enggak, sekarang sudah berubah. Kayaknya ya sudah ya. Maaf, salah. Saya ambil pretest kelas eksperimen dan pretest kelas kontrol ya. Saya tadi malah pretest post-test. Maaf. Baru pretest eksperimen, sekarang pretest kontrol. Dah, kenapa itu? Tujuhnya kok banyak? Tujuh, tujuh, cuma tujuh. Oke. Habis itu teman-teman, nah hanya benten 75,7. Nanti dua. Ya sudahlah, abaikan aja lah. Datanya, datanya nggak enak sekali. Sebentar. 75. Ya, Arageng. Ya, udah abaikan saja ya. Sekali lagi maaf. Mana SPSS? Nah, pertama kita input karena kita tadi rumusan masalah yang ingin kita ketahui adalah kemampuan awal, berarti pretest yang dimasukkan. Pertama yang kita masukkan adalah pretest kelas eksperimen dulu, lalu kita lanjutkan dengan pretest kelas kontrol. Kemudian kita sementara kasih identitas dulu dengan angka 1 untuk kolom yang ada di kelas eksperimen. Untuk apa ini? Untuk mengkode mana yang eksperimen, mana yang kontrol. Tadi sampai 20 itu untuk eksperimen dengan kode angka 1, kode angka 2 itu untuk kelas kontrol. Sampai kolom ke-40. Nah, setelah itu kita pindah ke variable view. Pada variable view, baris pertama kita ganti dengan pretest ya. Pretest. Kemudian desimalnya tadi 2 ada aja, 2 ya karena tadi ada yang koma 2, koma sekian. Desimalnya 2, kemudian labelnya kita ganti dengan pretest, kemudian ininya scale sudah cukup. Nah, baris kedua kita ganti dengan kelas, teman-teman. Kelas. Nah, ini kita untuk mengkode tadi. Kelas desimalnya kita nolkan saja ya, karena ini untuk mengklasifikasi saja. Labelnya itu kelas. Nah, ini di bagian value. Teman-teman klik angka titik 3 di sini, kemudian kita masukkan value 1 ini untuk eksperimen. Kemudian kita klik add. Kemudian value 2 ini untuk kelas kontrol. Kita klik add lagi dan kita klik OK. Setelah itu kita pilih ininya measure-nya scale juga. Data view-nya kita balik lagi. Nah, ini data kita sudah terkategorisasi bahwa untuk kelas kode 1 itu untuk yang eksperimen, kelas 2 untuk kelas kontrol di sistem SPSS kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas. Bagaimana alurnya? Alurnya sama analyze, analyze, descriptive statistik, dan explore. Kita klik explore. Untuk pretest, kita masukkan ke dependent list. Untuk kelas, kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plot. Dan plotnya ini kita klik. Yang perlu teman-teman centang adalah normality tentunya. Namun, tadi kan ada uji homogenitas untuk data yang kita miliki kalau data kita normal. Untuk menguji homogenitas, ini sebenarnya ada di sini teman-teman, di kotak yang sama, yaitu di spread versus level with Levent test. Yang kita klik adalah untransformed. Sebetulnya, kalau normal, baru kita klik untransformed. Tapi kalau nggak normal, untransformed ini kita nggak perlu klik dan kita nggak perlu pakai. Tapi daripada bolak-balik, kita klik aja dulu
nanti dia akan keluar juga. Kalau namanya SPSS ini kan dia ngikut sesuai dengan eh, perintah kita gitu ya. Jadi kita klik dulu aja. Tapi kalau kondisinya ternyata nggak normal, si homogenitasnya nggak usah kita pakai. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Datanya sedang berjalan, sedang running dan akan hasilnya keluar seperti ini. Nah, begini ya. Datanya 20 teman-teman, berarti yang kita gunakan adalah yang tetap Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk yang kita gunakan. Nah, ini dia test of normality. Fokus kita tetap di kotak si Shapiro. Shapiro-Wilk. Bagaimana cara membaca datanya? Ini untuk eksperimen, kita punya nilai normalitasnya 0,00 dan untuk kelas kontrol kita 87. Apa artinya? Yang satu lebih besar, lebih kecil dari 0,05. Yang satu lebih besar dari 0,05. Syarat untuk dikatakan dia normal harus dua-duanya di atas 0,05. Normalitas, sorry, bukan normalitas. Normal jika kedua kelas signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05. Salah satu aja nggak bisa, harus kedua kelas. Jadi karena data ini salah satunya nggak normal, berarti kita simpulkan data ini tidak berdistribusi normal. Ya, sampai sini paham? Paham atau harus saya ulang? Paham ya? Nah, ini kalau aja ya. Kalau nih kondisinya. Kalau kondisinya kita normal ya. Ini karena kita nggak normal berarti nggak usah dipakai. Kalau kondisinya kita ternyata normal, dua-duanya di atas 0,05, maka kelanjutannya adalah ini di bawahnya ada teman-teman uji homogeneity. Ya, apa yang dilihat? Ini yang dilihat. Based on mean. Bagian sini yang dilihat. Kalau datanya ternyata lebih besar dari 0,05 sama, dia homogen artinya. Berarti ujinya uji T-aksen nanti. Satu-satu ya. Nah, ini kondisinya yang tadi kalau data kita nggak normal nih. Berarti udah nggak pakai uji T ya kalau nggak normal mah ya. Nah, saya stop dulu. Saya balik dulu datanya. Saya lihat dulu di sini. Hmm, apa ya data yang normal? Karena ada yang mengganti data nih. Oh iya, editor. Dan ada yang mengganti data eksperimennya. Jadi dia nggak normal. Jadi contohnya nggak asik. Jadi beda nih sama sama hasil yang di PPT ya. Nanti PPT-nya kondisinya berbeda dengan kondisi yang barusan kita praktikkan. Harusnya cuma ada yang jahil ya, tapi nggak tahu kita mungkin kapan yang jahilnya bukan di kelas ini. Baik, kalau begitu ketika kondisi data yang kita punya tadi nggak normal, berarti kita akan lanjutkan ke yang namanya uji Mann-Whitney ya. Di mana kasih Mann-Whitney berada? Nah, di sini. Analyze, non-parametric test. Nih, dua sampel. Two independent sample. Two independent sample. Pretest kita masukkan ke test variable, kelas kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define grupnya, grup satu untuk angka satu, grup 2 untuk angka 2, dan continue. Yang kita butuhkan adalah ini, main Whitney, ini sudah dicentang, centang lagi gitu ya. Terus kita klik OK. Nah, gampang. Terus kita lihat dia sedang dan akan ada outputnya.
Mana outnya? Nah, ini dia. Outputnya adalah pada main wi- Yang harus kita perhatikan adalah bagian yang ini, teman-teman. Mana yang harus kita lihat? Ini dia. A same sig to tail. 0,004. Nah, tadi kita punya rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan kemampuan ya? Kelas yang pakai kontekstual dengan pembelajaran biasa. Kita buat dulu hipotesisnya. Karena kondisinya terdapat perbedaan, yang ingin kita ketahui adalah ada perbedaan atau enggak, berarti hipotesis yang kita punya, yang ingin kita cari adalah mu 1 sama dengan mu 2, atau H1-nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2. Atau dengan kata lain, kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol, atau kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol. Kondisinya adalah signifikansinya 0,004. Syaratnya sama. Terima H0 jika signifikansi lebih besar sama dengan 0,05. Ini adalah syarat. Kondisi kita, nilai signifikansi tutelnya sama dengan 0,004. Bandingkan dengan 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Hmm? Signifikansi kita 0,004. Berarti apa maknanya? Lebih kecil ya. Signifikansi tutel 0,004, dia lebih kecil dari 0,05. Artinya, apa artinya? H0 Ditolak. ditolak. Kalau H0 ditolak berarti otomatis H1 diterima. Atau dengan kata lain, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Gitu. Jadi kemampuan awalnya berbeda antara kelas yang satu, yang kelas kontekstual pakai GeoGebra dengan kelas biasa itu kemampuan awalnya berbeda. Gitu ya. Bisa difahami? Dan saya. Sekarang saya mau ke PPT lagi. Kalau ini PPT kondisinya normal, tapi dengan data yang bukan ini ya, karena datanya ada yang nggak gentos, sudah digentos. Saya pakai data ini beberapa kali ngajar sih, jadi mungkin saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ada yang sempat menggantinya. Nah, kita coba lagi dengan data. Misalnya begini tadi sama ya, kita input ini boleh boleh aja ya. Baris kalau ini kelasnya di kolom pertama, terus nilainya di kolom kedua, boleh-boleh aja terserah. Mau pakai namanya nilai, mau pakai namanya pretest boleh ya, terserah. Eh, dengan alur yang sama, tentu pertama kita harus melakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas sama nilai dimasukkan ke dependent list, kelas dimasukkan ke faktor list. Nah, nanti yang dicentang adalah yang normality-nya, ya, karena kita akan mengecek dia normal atau enggak. Tapi sekali lagi, kalau mau ngecek normality, sekalian aja si untransformed-nya dicentang ya, biar sekalian kalau kondisinya dia normal, kita langsung keluar datanya. Tapi kalau nggak normal, abaikan. Dengan alur yang tadi untuk cek normality, ternyata data ini kita hasilkan nilai nih. Contohnya kalau 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 dia normal gimana? Eh, Nih ya. Kalau normal bagaimana? Ini kondisi normal ketika nilai signifikansinya dua-duanya di atas 0,05, maka dia berdistribusi normal ya. Berarti kalau kondisinya berdistribusi normal, maka kita akan lanjutkan ke yang namanya uji homogenitas, teman-teman. Jangan langsung ke uji T buru-buru ya, ke uji yang namanya uji homogenitas. Kemudian bagaimana uji homogenitas tadi? Nih eh, kalau tadi saya langsung klik untransformed, maka dia akan langsung keluar uji homogenitas ya.
Nah, bagaimana uji homogenitas ini kita baca? Nah, sama kayak normalitas. Yang kita perhatikan adalah nilai signifikansi untuk mean saja. Ya. Ini untuk yang mean dapat nilainya 0,914. Sama syaratnya. Kondisinya kalau di atas 0,05 dia homogen. Ya, karena data yang 0,914, maka dia lebih gede dari 0,05 ya. Berarti datanya homogen. Terus alurnya bagaimana kalau homogen? Kalau homogen berarti yang kita pakai adalah namanya uji T. Wah, panjang lagi ya. Bagaimana alurnya uji T? Nah, ini tadi hipotesisnya. Uji T itu masuknya ke ini. Ke analyze, compare mean, dan independent sample t-test. Sorry. T-test. Dan masukkan untuk nilai ke tes variabel. Untuk kelas kita masukkan ke grouping kelas, grouping variabel. Jangan lupa diklik define grupnya, angka 1 kita masukkan eksperimen, angka 2 untuk kelas kontrol. Dan kita klik OK. Setelah akan keluar output tesnya seperti independent sample test. Apa yang harus kita ambil? Yang kita ambil atau kita fokuskan adalah pada kotak seek to tell. Di sini ada dua baris, ada baris atas sama baris bawah. Kalau kondisinya kita ngambil datanya pakai uji T, berarti datanya adalah pakai kolom yang atas. Kenapa? Karena ini adalah untuk mengambil data variance assume, equal variance assume. Artinya variance sama. Variance sama bermakna homogen. Maka kita ambil datanya yang barisan atas atau 0,046. Tapi kalau kondisi teman-teman suatu saat menemukan tidak homogen datanya, artinya tidak homogen itu adalah equal variance not assumed atau variance diasumsikan enggak sama. Maka teman-teman kan lanjutnya uji T aksen. T aksen itu ambilnya yang bawah 0,047. Karena data yang tadi ada di dalam SPSS ini adalah, sorry, ada yang di PPT ini adalah uji homogen, maka dia ambilnya yang barisan atas atau uji T, bukan yang bawah atau T aksen. Yang diambil adalah 0,046. Seperti biasa, untuk pengambilan kesimpulan, H0 akan diterima kalau signifikansi lebih gede dari 0,05. Ini datanya 0,046. Dia di bawah 0,05. Maknanya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti tidak sama. Mana sih? Terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan atau tidak sama antara kelas yang pakai GeoGebra dengan yang biasa. Apakah memusingkan? Udah deh. Ini contohnya yang apa ya? Nah, singkat sih. Sampai sini dulu. Apakah teman-teman memahami Sedikit atau ada agak pusing, Bu. pusing? Pusing. Lumayan. Heeh, lumayan ya. Sekali saya review pakai lisan aja dulu ya. Nggak buka dulu filenya. Mudah-mudahan teman-teman terbangun lagi konsepnya. Jadi, pertama, kalau kita mau melakukan menguji perbedaan sama atau enggak sama, ingin tahu sama atau enggak sama antara dua hal, antara pretest atau kemampuan awal kedua kelas, kita pakai ujinya uji dua independen, uji dua sampel independen. Pertama yang harus dicek adalah normalitasnya. Kalau data yang kita punya normal, maka kita
akan lanjutkan ke yang namanya uji homogenitas. Oh, saya kayaknya buka yang ini aja biar mm, makin nggak membingungkan. Ini nih. Ya. Ya. Nah, kalau datanya normal, maka kita lanjutkan ke uji yang namanya uji homogenitas. Tapi kalau datanya tidak normal, maka langsung ke uji non parametrik Mann-Whitney. Sekarang balik, kalau sudah normal, lanjut uji homogenitas. Data uji homogenitas juga kita perhatikan. Apakah dia homogen atau nggak homogen. Kalau datanya homogen, berarti yang diambil adalah uji T. Dan kalau tidak homogen, uji T aksen. Bagaimana alurnya? Tadi kita sudah lihat bersama. Pertama kita input dulu datanya, kemudian kita kode kelasnya, kelas 1 untuk eksperimen, kelas 2 untuk kelas kontrol. Kemudian alurnya kita pilih uji normalitas terlebih dahulu. Sekalian ini di dalam kotak normalitas kita klik untransformed untuk sekalian mengeluarkan kotak homogenitas. Kalau data kita normal. Tapi kalau data kita nggak normal, si kotak homogenitas itu tidak usah kita pakai, biar nggak bulak-balik pergi ke alur ini. Nanti keluar hasil normalitas. Kita perhatikan untuk data kalau dua-duanya kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari 0,05, maka data yang kita punya berarti normal. Kalau normal, ingat lanjutnya ke uji homogenitas. Uji homogenitas kita lakukan. Saya bilang tadi sekalian aja gitu ya, biar langsung nanti di bawah uji normalitas itu keluar juga uji homogenitas. Yang kita perhatikan adalah pada kolom ada kotak yang pertama, yaitu based on mean. Kita perhatikan nilai signifikansinya adalah 0,914. Syarat dia homogen adalah nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti dia homogen. Kalau dia homogen, lanjutnya ke uji T. Kalau nggak homogen, lanjutnya ke uji T aksen. Nah, setelah itu kita ambil uji satu lagi yaitu uji hipotesis uji T. Alurnya adalah kita pilih analyze, compare mean, dan independent sample di tes. Kita inputkan nilai ke tes variabel dan kelas kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define group, masukkan angka 1 untuk grup 1, angka 2 untuk grup 2. Continue dan oke. Fokus kita adalah pada kotak signifikansi, to tail. Kalau tadi kita punya data dia homogen, berarti cukup kita perhatikan kolom yang atas. Kalau data kita tidak homogen, kita gunakan kolom yang bawah. Ini untuk yang namanya uji T, yang bawah untuk namanya uji T aksen. Gitu aja deh, biar nggak pusing. Sisanya, untuk ambil kesimpulannya, sama dengan yang lalu-lalu. Bisa difahami? Panjang ya? Ada panjang. Ada yang apa sok-sok hidat, ada yang renyet-renyet gitu ya. Aduh, ibu lir. Bagaimana? Di mana bingungnya? Jangan sampai bingung. Nggak ngerti semuanya. Waduh, nggak ngerti semua. Saya nggak berhasil ngajarnya. Coba kalau bingung, sebelah mana bingungnya? Biar saya nanti eh, perkuat pada bagian yang teman-teman bingungnya. Ibu, punten mau nanya sedikit. Ya, Bu Em. Kan gini, saya pun melakukan hal yang sama, Bu, Mm-mm. penelitian. Mm-mm. Tapi menggunakannya aplikasi Desmos. Karena pada pelajaran gambar teknik. Mm-mm. Ya, tapi dia menggunakan literasi matematis. Karena, aduh punten SMKT ya, lihat sentimeter kayak gitu aja, min 5,5 kayak gitu masih HES Bu ya gitu. Mm-mm. Jadi, nah saya coba 2 kelas. Mm-mm.
Nah, yang mau saya tanyakan, apakah jumlah anaknya harus sama atau pakai purpose sampling aja ya, Bu? Kalau eksperimen, Gitu. eh, purpose sampling itu kan bertujuan ya kalau purpose sampling mah. Tapi kalau kita pakai desain kuasi eksperimen, nggak masalah mau jumlahnya berapa aja yang ya kondisi di lapangan kayak berapa seadanya kita pakai aja Bu. Jadi misalkan kelas eksperimennya 20, kelas eh, kontrolnya 25 nggak masalah. Oh iya, Bu. Jadi saya menggunakan dua kelas. Mesin satu itu 29 orang. Hmm. Mesin dua itu 3 Ya, ya. itu atau sampling dari Nah, masing-masing kelas. kelas yang ada, kalau eksperimen itu lebih besar, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus sebetulnya. Nanti pengambilan normalitasnya berarti bukan di Sapawilk, tapi di Kolmogorov. Karena sejumlah sampel ibu di atas 30 untuk satu kelasnya. Jadi kita gunakan khusus lebih besar dari 30 sampelnya yang Kolmogorov. Oh ya, kalau nggak keterima nanya ke Ibu aja lagi ah. Boleh. Ya belum ujian skripsi ya, Bu. Udah skripsian ya, Bema? Baru mulai ini angkatan 2023. Oh, bareng ya Iya. 2023 ya? Ibu Ya punten belum ngambil. kalau misalkan untuk kan kebetulan saya itu mesin itu ada 3 kelas. Perlu 3 kelasnya atau 2 kelas aja ya Bu? Jangan ambil pusing, Bu. Perasaan angkatan 2023 mah RND ya? RND ya? Ibu RN. RND sih aman Iya. ya, ini akan dipakai. Jadi dua Udah, kelas saja ya Bu ya? dua kelas. Lagian kalau R&D nggak akan begini, Bu. Nggak akan pakai kelas eksperimen kontrol gini. Paling nanti kalau R&D itu kan uji terbatas, uji luas ya. Nanti Ah, kita akan belajar hal itu ya di pertemuan-pertemuan update iya kan. Bu. Saya ngasih laporan juga sama sekolah. Ya. Makasih Bu. Ya, ya, oke. Jadi kalau cari aman sih materi ini nggak akan deskripsi teman-teman ya. Tapi secara konseptual mungkin apakah ini bisa difahami atau tidak, teman-teman? Coba dong direspon, saya kan pengen tahu. Soalnya banyak yang ditutup kameranya gitu. Terus saya juga nggak bisa lihat ekspresi karena cuman setengah muka. Ya minimal buka Lumayan, suara lah. Bu. Agak Hmm, lumayan. ya, Pusingnya sebelah mana, Teh Susi? Bu, perhitungannya gitu, Bu. Perhitungannya, alurnya maksudnya. Nah, Bu. Oke. Nanti kita coba lagi di minggu depan untuk yang one tail ya. Tadi kan kita belajar yang two tail tuh. Sorry, ya two tail yang kemampuan awal. Nanti kita minggu depan kita belajar yang one tail ya. Bagaimana kalau kita mau tahu yang post test mana yang lebih bagus, kelas eksperimen saya basket touring ya. Ya, Bu. Udah Jadi enak-enak pas luring, Bu. Lebih ngerti banget. Oke, tapi udah sama pusingnya. Kalau sebenarnya learning sama daring tuh sama. Kalau begini kan sama. Kalau boleh mau tanya boleh langsung. Kalau teman-temannya nggak malu nggak apa-apa, jangan malu gitu. Jadi bingungnya di mana seperti apa. Cuman nggak enaknya kalau kelas daring saya nggak bisa lihat teman-teman praktik apa enggak gitu ya. Jadi cuma menyimak saja. Tapi Teh Eva biasanya rajin nge-record. Jadi teman-teman mungkin bisa ulang untuk lihat lagi gitu ya. Ya sedikit lebih rumit dari yang kemarin, tapi mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Cuman tadi saya agak error karena ternyata si spreadsheet ada yang merubah datanya. Jadi tadi saya lihat, oh, kok datanya semua kelas tuh sama 75, 75, Tapi Bu, 75. di data yang bawahnya, Ya, kalau di scroll ada banyak data lain di bawahnya. masa coba saya lihat bawah. Oh, yang bawah malah ya, Yang yang data kayak di betulnya yang di PPT bawah mah. itu ya. Oh, ininya benar. Makanya dulu saya kok nggak enak kan tadi datanya. Ini mah 755 semua. Oh iya benar-benar. Coba, coba saya cek dulu dengan di PPT. Kayaknya sama deh Bu, sama yang di PPT. 75,7, 78,3. Oh iya benar.
Nah, hanya saya cut aja ke atas ini. Kenapa ini ada yang berubah? Ya, sekarang sama. Tapi kanan kiri jadi sama. Tut, 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 tut. Oh, sorry, sorry. Satu kopinya yang kiri doang. Oh iya bener. Ya, sip, sip. Ya, ya, udah. Coba. Jangan jadi editor, ah. Jadi viewer aja. Oke. Jadi tidak ada yang bisa. Oke, teman-teman. Mau ulangi lagi saya praktiknya atau cukup saja, Liur? Duh, maaf ya. Biar Bu ya. Mau coba lagi nggak saya praktek lagi? Atau nanti minggu depan aja? Nanti minggu depan aja Bu. Nanti. Ke depan aja Bu, sudah Bu, liar Bu. Liur ya. Tapi kalau minggu depan nggak bisa di-record ya, Teh Eva kan karena luring. Ya nggak apa-apa. Minggu depan teman-teman menyimak langsung di proyektor aja ya. Nanti datanya pakai data yang barusan, yang barusan terdeteksi turun ke bawah ya. Baik, kalau begitu teman-teman, mungkin pertemuan kali ini kita cukup sekian dulu saja. Minggu depan mohon bantuannya mungkin ya, pagi-pagi sudah disiapkan juga proyektornya biar eh, kita nanti tidak eh, berlama-lama untuk langsung praktik ya. Itu saja mungkin dari saya di eh, biar bisa belajar mandiri dulu. Di di sini ya, di Zoom ya. Saya kasih di Zoom saya. Nah, filenya. Nanti jadi di pertemuan ke-9 dan minggu depan kita masih ini aja. Nggak bisa buru-buru, susah soalnya. Nanti selanjutnya baru kita belajar tentang mengolah data untuk efektivitas dan kepraktisan. Sip, di file yang sudah saya Iya Bu kirim ada. dari dulu biar teman-teman nanti start awalnya dari mana dan kalau bingung mau nanyanya bagian mana itu enak. Kalau teman-temannya ngeblank banget jadi bingung mau nanyanya juga nggak tahu di bagian mana gitu ya. Silahkan dipelajari dulu nanti minggu depan kita ulangi lagi dari awal sampai PPT akhir. Baik, itu saja mungkin teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan tidak menjadi pusing dan tidak termotivasi untuk belajar statistiknya karena agak kompleks. Itu paling kompleks yang akan kita pelajari. Selanjutnya mungkin turun lagi landai ke persentase aja. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Kita jumpa lagi di minggu depan.